Izin Pak Ustadz. Ya, masuk. Recorder sekarang bikin ini keder. Bikin keder ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan hingga kesempatan memulai saum kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita pada hari ini dan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan pengokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tentang saum yang insyaallah kita semua hafal, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Yang mana kalimatnya? Ayyaman ma'dudat, dalam hari-hari yang tertentu. Kemudian bagaimana kalau kita pada hari-hari yang tertentu itu tidak bisa berpuasa? Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau pas hari itu kita sakit atau pas hari itu kita pergian begitu ya, silahkan fa'iddatun min ayyamin ukhra, jumlahnya kamu genepin di hari yang lain. Dalam konteks ayat ini memang ayat ini berbicara khusus mengenai puasa gitu ya. Tapi sebenarnya filosofi yang lebih luas dalam ayat ini memberikan qarinah atau memberikan indikasi kepada kita bahwa syariat itu mudah gitu. Allah tidak ingin memberikan beban gitu kepada kita di dalam menjalankannya. Ingat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku membebani engkau wahai hambaku dengan beban yang tidak akan mampu engkau jalankan. Maka hadirin rahimakumullah, taat kepada Allah itu pasti sudah ditakar gitu. Perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita itu pasti sudah ditakar. Karena Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui hambanya. Ya, sebagaimana mungkin pabrikan begitu ya. Pasti sudah mengetahui takaran, sudah dites gitulah kira-kira. Nah, kalau mobil misalnya, ini sudah dites untuk kecepatan 180 km per jam, kira-kira begitu. Sehingga yang harus dilakukan maintenance-nya seperti ini, cara penggunaannya seperti ini. Sudah dilakukan QA. Apa QA Pak Iwan? Quality assurance gitu ya, quality control sudah dilakukan. Maka itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, kembali ke ayat yang pertama tadi, yuridullahu bikumul yusra, bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kepadamu itu yusra. Yusra itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan atau kesusahan. Maka kita belum pernah rasanya mendengar gitu ya, di dalam bulan Ramadan ini ada orang yang berpuasa terus masuk IGD gitu. Kenapa masuk IGD ini Pak? Berpuasa Pak, koma gitu. Kayaknya belum pernah kita dengar gitu ya. Oh ini Pak, karena sholat taraweh
rematiknya kambuh misalnya. Kayaknya justru malah sebaliknya gitu. Sholat tarawih 20 rakaat itu malah rematiknya sembuh ini Ustaz, alhamdulillah. Sebagaimana juga kita sering mendengar dulu ya waktu alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk ibadah haji tahun 2019. Ada jamaah itu yang berangkat dalam kondisi sakit, Pak. Dalam kondisi sakit. Bahkan kalau saya tidak salah itu didorong pakai kursi roda gitu ya. Tapi dengan niat ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba sepenuhnya, taat sepenuhnya, menjalankan syariat-syariat Allah, maka selama proses itu justru lancar dan kembali malah sehat. Berangkat pakai kursi roda kembali malah bisa jalan. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kita taat menjalankan syariat Allah, menjalankan ayat-ayat Allah itu akan mengantarkan kita kepada berkah Allah. Para ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khair, ya, bertambah-tambahnya kebaikan. Ya. Kalau kita tadinya cuma sakit rematik, sholat tiba-tiba sembuh, itu bertambah kebaikan. Yang tadinya mohon maaf kita misalnya obesitas gitu ya, agak kegemukan gitu, dengan puasa selain mendapat pahala puasa, berat kita turun. Alhamdulillah, itulah berkah kebaikan. Wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj, kata Allah. Wala ja'ala lakum fid dini min haraj, dan aku tidak akan menjadikan di dalam urusan agama itu haraj. Haraj itu sesuatu yang memberatkan hati kita. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan puasa ini insya Allah adalah salah satu bentuk ketundukan, ketaatan kita kepada syariat Allah. Apakah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah itu kita kehilangan sesuatu gitu? Rasa-rasanya kok enggak ya? Ambil contoh misalnya kalau kita sholat tarawih, berpuasa, apakah kita harus membayar gitu ya? Misalnya di depan tuh ada tiket box gitu ya. Kalau mau sholat tarawih bayar dulu, di sini kan enggak. Kalau kita mengeluarkan zakat, secara zahir ya, mengeluarkan zakat memang kita mengeluarkan sejumlah uang. Namun secara ma'nawi ya kita lihat beberapa kali testimoni begitu ya, ketika kita bersedekah, apalagi mengeluarkan sedekah wajib seperti zakat. Zakat itu kan sedekah wajib. Itu justru akan kembali lagi kepada kita gitu. Akan kembali kepada kita dengan yang berlipat ganda. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau mengerjakan sesuatu yang baik, akan kembali kepadamu juga. Ahsantum li anfusikum. Ini jaminan. Ya meskipun kadang-kadang kita lupa juga gitu ya dengan ayat-ayat ini ya. Jadi ketika ada anak-anak kita yang keliling itu, di kantong kita tahu nih ada 100.000 apa 50.000. Kadang kita agak lupa juga sama ayat ini gitu. Yang keluarin 20.000. Ya tapi enggak apa-apa. Itu adalah bagian dari usaha kita ya, ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah justru sebaliknya, kemaksiatan itu costly. Coba kita berjudi, bisa nggak berjudi tanpa mengeluarkan modal? Nggak bisa. Gimana caranya berjudi tidak mengeluarkan modal gitu ya? Berjudi pasti ada sesuatu yang dijadikan sebagai taruhan ya. Atau kita misalnya minum khamr dan naudzubillah min dzalik. Misalnya ya, pasti ada uang yang harus kita keluarkan untuk membeli khamr. Atau misalnya kita hendaklah tidak saya perpanjang contohnya. Intinya taat kepada Allah membawa manfaat, meningkatkan kemanfaatan kepada kita
Sedangkan kemaksiatan itu justru sebenarnya memberatkan, membuat kita mengeluarkan sesuatu modal gitu, katakanlah seperti itu. Padahal kemaksiatan itu akan mengarahkan kita kepada murka Allah. Nah, di dalam konteks yang lebih luas, hadirin, tidak hanya di dalam ibadah di dalam bulan Ramadan, maka kita harus menyadari juga dan bisa memaknai aktivitas-aktivitas atau sikap kita kepada sekeliling kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan warga Puri Bali, di lingkungan kerja kita. Ini harus kita ejawantahkan juga atau implementasikan juga. Keimanan, ketaatan kepada Allah di dalam setiap aspeknya. Kalau tadi di ayat yang tadi, in ahsantum li anfusikum, ada kepanjangannya, wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan hal yang buruk, ya kan kembali juga kepada kita. Ini harus kita ingat juga. Kadang kita jengkel ya sama bawahan, misalnya ngeyel gitu. Wah, ini saya sentil aja lah, saya kasih SK Indonesia Timur misalnya. Nah, ingat ayat ini nih, wa in asatum falaha. Kalau niat kita karena ingin ngisengin gitu ya, ngusilin karena misalnya mohon maaf kita punya kuasa menerbitkan SK, menerbitkan surat mutasi begitu. Karena kita ingin ngisengin, kita jengkel kepada dia, bukan atas dasar niat yang baik untuk melakukan pembinaan dan seterusnya. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Ini akan wa in asatum falah, kembali lagi kepada kita. Kalau kita mencurangi orang lain, kalau kita menzalimi orang lain, ini bolak-balik pinjam uang kepada saya nih. Wah, besok lagi saya kasih bunga deh, biar nggak minjem lagi. Kalau minjem lagi, bunga per hari sekian. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kita mengetahui bahwa aturan riba, aturan jual beli sudah jelas dalam Islam dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita orang-orang yang beriman. Kita yang mengimani bahwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khair. Dan apa segala kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kebalikan, apa istilahnya, memberikan kepada kita khairan au a'zama ajra, atau pengembalian yang lebih azam, lebih besar lagi. Nah, ini adalah ayat-ayat dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita basyirah ya, memberikan kepada kita kabar gembira akan keutamaan-keutamaan dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Insyaallah akan membawa berkah, akan membawa kemanfaatan, karena taat itu akan membawa manfaat insyaallah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengokohkan keimanan kita, mengokohkan keyakinan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan nanti di ujung bulan Ramadan kita bisa naik kelas menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian barangkali sekelumit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad